Halo sahabat fisika, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Kembali lagi bersama saya Nilumira Sukmawati, mahasiswi fisika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai geologi lingkungan, struktur bumi, dan awal mulanya terjadi lempeng tektonik. Bagi sahabat fisika yang masih penasaran mengenai bumi kita, jangan skip ya videonya, nonton sampai selesai. Happy watching! Pengertian geologi lingkungan. Geologi adalah suatu ilmu yang mempelajari susunan, bentuk, sejarah perkembangan bumi, serta proses-proses yang telah, sedang, dan akan bekerja di bumi. Sedangkan, lingkungan merupakan hubungan antara objek dengan sekitarnya, baik yang bersifat aktif, pasif, dinamis, maupun statis. Nah, sahabat fisika dapat dianalogikan bumi sebagai suatu objek yang dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk manusia salah satu unsur yang mempengaruhinya. Kemudian ada permasalahan lingkungan. Sahabat fisika pasti sudah tidak asing lagi dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita, yaitu eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian, meningkatnya populasi penduduk bumi, maka semakin meningkat pula kebutuhan sumber daya alam. Terakhir, masalah ketersediaan lahan terus berkembang seiring berjalannya bisnis developer. Sahabat fisika, penurunan kualitas lingkungan banyak kita jumpai di mana eksploitasi sumber daya alam sudah tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, masalah ketersediaan air, energi, mineral, dan lahan merupakan masalah yang harus dipecahkan di samping masalah lainnya, seperti masalah lokasi pembuangan limbah, fasilitas sosial, pembangunan infrastruktur, serta masalah pencemaran air, udara, dan suara. Berikutnya, kita akan menghubungkan geologi dan lingkungan. Jadi, sahabat fisika harus atau perlu tahu hal-hal yang mendapat perhatian dalam eksploitasi sumber daya alam, di antaranya 1. Bumi adalah benda yang terbatas namun dimensinya tetap. 2. Jenis material di bumi tidak selalu ada di lokasi tertentu dan jumlahnya pun terbatas. 3. Bumi merupakan benda yang dinamis. Terakhir, kejadiannya dapat terjadi dalam waktu cepat maupun lambat. Kemudian kita juga mempelajari kondisi geologi lingkungan. Nah, kondisi geologi lingkungan dapat memberikan informasi mengenai morfologi, tanah, batuan, struktur, karakteristik pantai, bahan galian, dan proses-proses geologi yang berlangsung di mana makhluk hidup berada. Yang pertama, fisiografi. Nah, pada Kepulauan Raja Ampat terbentuk oleh pergerakan lempeng Pasifik dan pembentukan laut dalam sekitar 231 sampai 163 juta tahun yang lalu. Benua Australia bergerak ke utara membentuk busur kepulauan. Gerakan lempeng Australia-India sekitar 8 cm per tahun ke utara timur laut dan lempeng Pasifik sekitar 10 cm per tahun ke barat sampai barat laut membentuk sesar sorong yang membelah pulau Batanta dan Selawati. 2. Karakteristik pantai. Macam-macam pantai yaitu pantai berpasir, pantai bertebing, pantai berlumpur, dan pantai kerikil pasiran. Yang ketiga, geomorfologi. Geomorfologi adalah penampakan bentang alam mulai dari garis pantai hingga perbukitan di daratan diperlihatkan dalam bentuk kemiringan lereng, geometri, batuan, iklim, dan curah hujan, serta aktivitas manusia. Sahabat fisika, ada pun yang nomor 4, yaitu tanah. Nah, tanah merupakan hasil pelapukan batuan setempat dan endapan transportasi yang terdapat pada bagian atas dari batuan atau topsoil. Yang kelima, seperti yang kita bilang tadi, yaitu batuan. Nah, adapun pengelompokan batuan yaitu pada Pulau Kofiau tersusun atas endapan aluvium dan littoral. Kemudian ada Pulau Wergeu tersusun atas batuan aluvium.
Pulau Misol tersusun atas batuan aluvium literal. Bagaimana sahabat fisika? Masih semangat? Oke, kita lanjut saja ya. Yang keenam, di sini ada air tanah. Nah, adapun jenis air tanah yaitu air tanah bebas, air tanah tertekan, dan mata air. Yang ketujuh, bahan galian tambang, yaitu ada nikel, pasir dan batu, minyak bumi dan gas. Kemudian ada juga batu gamping, mangan, kobalt, dan krom. Yang terakhir yaitu proses-proses dinamis. Proses biodinamis terdiri dari struktur biologi, pengangkatan, penurunan dan pelapukan, serta abrasi, erosi, dan sedimentasinya, dan yang terakhir kegempaan. Struktur bumi dan material penyusunnya. Wow, bagaimana sahabat fisika? Mari kita mempelajari struktur bumi dan material penyusunnya. Sahabat fisika bisa melihat sendiri di slide atau di video gambar bumi kita terdiri dari 4 lapisan. Nah, adapun material penyusunnya dari setiap lapisan, baik kita kupas satu-satu, yaitu kerat bumi atau crust. Yang ini yang bagian coklat. Nah, kerat bumi itu sendiri adalah tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Tebal lapisan kerat bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batu-batuan dan masam. Susunan kerat bumi yaitu terdiri dari feldspar dan mineral silikat. Lapisan bagian atas kerat bumi yang berada di antara daratan biasanya dilapisi oleh tanah. Kemudian selimut atau selubung bumi atau disebut juga mantel. Ini yang bagian ini. Selimut atau selubung bumi memiliki tebal mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Terdiri dari campuran berbagai bahan yang memiliki baik cair, padat, dan gas dengan suhu yang tinggi. Tugas dari selimut atau selubung bumi itu sendiri yaitu membungkus inti bumi. Nah, inti bumi disebut juga core. Inti bumi dibedakan menjadi dua, lapisan inti luar dan lapisan inti dalam, atau outer core dan inner core. Inti bumi terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8% dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Inti bagian dalam merupakan pusat bumi, terbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Nah, kita sudah menyelesaikan struktur dan material penyusunnya. Lanjut lagi, kita akan membahas mengenai teori tektonik lempeng. Awal mula terjadinya lempeng tektonik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini gambarnya. Awal mula terjadinya tektonik lempeng. Ini sebenarnya memerlukan waktu yang berjuta-juta bahkan beribu-ribuan tahun. Lempeng benua pertama yaitu Pangea menurut teori pergerakan lempeng benua. Proses perpecahan lempeng benua ini membentuk daratan dan samudra seperti sekarang, sehingga daratan yang terbentuk sekarang dapat digabungkan kembali seperti puzzle. Proses terbentuknya dua lempeng tektonik yaitu lempeng benua dan lempeng samudra dimulai dari adanya konveksi mantel pada lempeng benua. Gaya konveksi mantel ini merupakan gaya yang ditimbulkan karena adanya tekanan panas bumi. Selama berjuta-juta tahun, adanya gaya konveksi mantel ini mengakibatkan timbulnya suatu celah dan memisahkan satu lempeng benua menjadi dua bagian. Seiring bertambahnya waktu, celah antar lempeng benua tersebut menjadi semakin lebar dan membentuk lempeng samudra. Terdapat 7 lempeng utama penyusun permukaan bumi yaitu lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Pasifik. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berucap, dalam memberikan pengetahuan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar.
Semoga ilmu yang saya berikan tadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.